suasana hari yang satu. Persembahan dan amal dari timur dan provinsi Banten adalah kita. Tadi pengen ngerasain gitu duduk di sini nih rasanya kayak gimana, karena tadi saya telat datangnya ya, maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Genzi, apa kabar? Suaranya nggak kedengeran. Ini yang dari tadi gua tungguin. Suaranya mana? Ditanya diem apa, entah ngerti apa enggak ya Mas ya gitu ya. Iya gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue ya, biar kita sama, masalah sama. Nama gue Kang Ikan, sama teman-teman semuanya umat dari BPS Banten. Mohon izin ya, karena kedatangan gue sini bukan melanjutin materi Mas Fajar yang judulnya Prancis versus Bayern Munchen. Tadi gue kira gue sempat bingung, jangan-jangan gue salah jadwal gitu kan. Ngelihat Prancis versus Bayern Munchen, gue di belakang sama temen gue bilang tuh, kita tebak-tebakan skor dulu, kira-kira yang menang siapa, Prancis apa Bayern Munchen. Udah pasang skor terus tengah tuh. Terus mana Mas ya tadi? Iya, terus tengah ya. Ya, jadi kita di sini sebelum kita lanjut, coba gua mau minta 5 volunteer. Oke ya? 5 volunteer. Gua minta 5. 3 cewek, 1 cowok. 1 lagi cowok yang ke cewek-cewekan. Ada nggak? Ayo angkat dong. 5 ada aja. Ayo. Oke. Ayo ini. Ngatung. Dulu situ. Udah situ. Siapa lagi temannya? Gue pengen tahu ini. Tenang. Ini riset aja riset sosial. 3 cewek. Oke, yang jawabannya paling jos nanti kita kasih situ. Berdiri dulu. 1 cowok. Nah, 1 cowok yang agak cewek-cewek. Oh, saling tunjuk, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Pokoknya cowok berdiri. Nah, sekarang gue mau riset sosial ya, mau nanya sebenarnya, karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya. Ini materinya dadakan loh asli. Gue diminta bikin materi itu sore kemarin. Tahu kelarnya jam berapa? Jam 3 pagi. Ini belum sempat ngapalin, makanya tadi di belakang itu ngapalin. Ya ngapalin cerna supaya enggak kebiasaan. Sekarang gue mau nanya, Mas namanya siapa? Daniel. Iya kan? Siapa? Rijal. Kalau kamu saya tahu April ya. Kelihatan aku Mei ya. Maybe you, maybe me. Ya. Ada tangan dong. Buat April. Siapa namanya? Minda, oke. Saya pengen tahu di sini. Gue pengen tahu di sini. Berapa sih standar gajinya kalau teman-teman semua nanti kerja? Oke, nanti dijawab belakangan. Pak, Bu, mau izin. Kenapa saya langsung yakin mereka kerja? Karena saya yakin, gue yakin orang-orang UIN pasti lulus semuanya. Ya kan? Karena semuanya keren-keren. UIN gitu loh, UIN Banten gitu loh, tepuk tangan. Pak, mau izin amplop endorsement ada berapa lagi? Ya. Oke ya, coba tolong dijawab, berapa standar gajinya? Sebutin aja kan Pak? 5 April. Di atas 5, Tina 6. Daniel 7. Coba sebutin berapa? Iya berapa? Masa ini berapa? Berapa? Coba. Hah? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang pengen gajinya 2 digit kan tuh?
dua digit, wah rame banget ya. Gini nih yang suka nih. Padahal kadang nih, kalau diperhatiin yang pengen gajinya 2 digit, padahal suka bingung bedain antara pasmina sama pas minjemnya ya. Ya kan? Oke, itu update semua teman-teman, makasih ya. Kayaknya mahasiswa di sini agak sedikit malu-malu nyebutin angka 5, 4, 6, 3, 2, 1, 2 gitu ya. Jadi ini ceritanya. Cerita ini sebenarnya kejadian asli kemarin siang, wayang jam segini nih, wayang jam segini. Tahu wayang jam segini? Ya. Ada TV fotonya. Serius, ada timestamp-nya. Kemarin ceritanya, gue makan bakso, tahu nggak? Bakso yang sempat pindah dari pinggir UIN ke sebelah bengkel. Ini siapa yang belum makan di situ? Siapa yang belum makan di situ? Dia, udah. Yang belum pernah siapa? Wajib banget cobain makan di situ. Jam-jam wayang kayak segini nih, ya wayang segini nih. Kenapa? Karena kebukti banyak genzi-genzinya. Nah, ceritanya kemarin gua bawa motor nih, itu bakso langganan gua. Masuk, terus begitu turun, gua standarin motor dong. Ya, terus bayangin nih, nggak lama udah pencet remote. Kok nggak bunyi? Biasanya bunyi. Pas gua balik, remote lupa gitu kan, gitu overtake lewat kantor biasa overtake. Oke ya, lanjut. Begitu menantang tes rame banget, tapi si babang itu udah apa-apa. Jadi dia tuh karena langganan, gue tuh kalau masuk masuk cuma bilang gini dong nih, masuk nih gimana sambut, bilang bang biasa. Terus dia tuh tinggal bilang gitu semua, gue balik lagi. Jadi kita tuh kayak pasangan yang udah bosan tapi masih saling ngerti gitu. Kayak gitu, ada chemistry-nya gitu ya. Nah, begitu gue masuk, jangan-jangan yang kemarin gue lihat ada di ruangan ini. Jadi gue sebelum masuk nih, gue kaget ada 2 meja digabungin jadi 1. Isinya zaman cewek-cewek. Asli rada banget kayak guru K-pop lagi pengajian. Asli, dan gitu tuh kaget gitu ya. Keren banget gitu kan. Nah, nggak lama pesanan gue datang, gue duduk nyempil karena itu banget dikuasain sama itu kan, tahu sendiri ya, teman-temannya itu gengnya. Gue duduk, nggak sengaja gue simak obrolan mereka. Nah, ini yang sebenarnya dari anak Gen Z. Jadi ceritanya gini, guys, kalau nanti kita kerja, gue pengen banget sih gajinya 2 digit. Iya anjir, kata temannya, gajinya anjir gitu kan. Iya, biar kita setiap bulan kesolan jir gitu kan, tiap bulan healing jir. Gak lama gue liat temennya tuh ngambil lap gitu, kena banjir bukannya, sengkot gitu kan. Nah, gue tuh dalam hati gitu ya, ketawa-tawa anjir 2 digit gitu kan, 2 digit. Dalam hati, ya Allah kabulkanlah gitu kan, doa-doa orang soleh tersebut, amin gitu kan. Hanya bisa begitu aja. Tapi ini lucu sih ya. Jadi kebanyakan Gen Z emang kayak gitu, pengen kerjanya nyantai, ya kan? Tapi gajinya pengen tinggi, gitu kan? Pengen tinggi. Realitanya tadi begitu gue sebutin, pengen gaji wah ngaco, ya kan? Semangat banget gitu ya. Padahal ya, witness hidupnya itu udah kayak CEO startup, ya kan? Udah banyak lah dia. Padahal kerja aja dulu, ya. Giliran si magang udah curhat, overload lah, burn out lah,
di medsos. Obrolan donor itu semua dicurhatin di medsos, ya kan? Padahal ya, kalau kalian nanti ditanya sama HRD perusahaan, maksud siapa nih? Hah? Ipak, pasti tanya saya perusahaan itu. Ipak, kamu mau yang gaji berapa? Langsung ditanya. 2 digit Pak, 2 digit. Oke deal. Ini gua kasih. Ini gua kasih. 10.000 sudah. Mau? Tanya 10.000 sudah. 2 digit katanya. Jadi nggak saya jelas. 2 digit itu udah 10.000. 10.000. Ya, begitu kasih 10.000, nangis ya, lari macam sama mamanya. Perusahaan nggak terima aku apa adanya. Aku nggak diterima kerja karena perusahaan nggak terima aku apa adanya. Itu kalau gua jadi nyaman. Betul nggak kalau bilang, Aide, lu di kantor itu dihargai bukan karena apa adanya, tapi siapa bapaknya. Bercanda ya, bercanda. Bercanda mic-nya habis nih. Jadi gimana ya? Maksudnya dihargai karena karyanya. Oke ya. Sekarang gini, emang benar sih ya, Gen Z itu benar banget kayak gitu. Pengalaman. Kenapa? Banyak anak-anak magang di kantor. Ya, yang ini pernah magang di BPS ini. Oh ya. Kalau nanti kalian magang di BPS dan bakal nemuin malu kayak gini lagi di kantor, pasti bakal buat tanya begini, ya. Ada loper nih, mau nggak? Pasti gue tawarin. Karena teman-teman banyak bilang ya. Tapi apa? Jawabannya selalu balik lagi nanya. Nah itu tuh gajinya berapa gitu kan? Terus di kantor apa di lapangan capek. Pengen gue langsung jawab gini. Pas ditanya gajinya berapa Pak? Gue jawab 10 juta sebulan. No, sono lo, kerja di lapangan, nyabutin dulu karena pinnya. Ini kalau kerja begini, orang ya begitu terlaluan, santai dulu, proses dulu gimana sama lo, terus santai, ditanya gaji, gitu kan? Nih, yang makanya nih ya, apa kalau misalkan kalian ekspektasi itu, hati-hati dengan ekspektasi ya. Boleh kalian punya standar, tapi kalian tidak buta realita ya. Kalian boleh pengen gaji tinggi, tapi skill lo harus notice ya, harus kelihatan. Oke, jangan nanti giliran kalian ditanya sama HRD, gua lagi nih ceritanya, gua tanya banyak siapa nih. Nanda, jadi tanya lagi, hari Nanda sayang, gitu kan? Jawabnya, oh nggak salah, Nanda gimana? Halo, gitu kayak kebayang saya kayak gitu ya. Kamu ditanya, kamu skillnya bisa apa? Klik, masih proses ya? Masih proses. Kamu jawab aja apa? Nah, itu dia sebenarnya kayak gini, dia jawabannya kayak gitu, masih prosesnya. Atau lebih parah lagi, malah balik nanya, bapak nih apa-apaan sih? Nanya-nanya mulu, kepo deh. Gitu. Itu jangan kayak gitu ya. Jangan balik nanya, gitu. Kita nanya kalau kamu punya skill, cerita aja nggak apa. Dan ya, jangan salah. Ya, jangan salah. Semua orang sukses, ya, dulu ya. Jadi yang makan bakso kemarin itu ceritanya begitu mereka ngomongin ini pulangnya tuh udah ngapain? Bayar baksonya patungan. Wah, mau jual biji apa segala biji gitu. Pas bayarnya patungan gitu. Kalau bayar baksonya lama gitu. Itu ada ceritanya. Maka itu patungan dari 10.000, 20.000,
ada yang gopean banyak dulu gitu. Nah, sekarang gue tanya ke depan. Jadi ingat ya, semua yang sukses itu dulunya nggak pernah makan bakso. Bayangin sama teman. Tapi mereka mulainya bukan langsung dari 2 dari mereka mulai dari angka 0. Oke? Ekspektasi kalian jangan terlalu tinggi. Buat kalian yang sekarang udah berpenghasilan, udah kerja, tapi gajinya belum digit 2, nggak apa-apa. Belum digit 2, nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan berbuka 2. Oke? Jangan asik, asik, kelihatan asik. Nah, dan ingat juga nih pesan gua, semua orang hebat kayaknya pernah makan bakso. Kayaknya, tapi gua nggak tahu gitu. Kayaknya pernah makan bakso. Dan pas bayar, patungan. Oke, gua Prangikan, terima kasih. Semoga kalian rezekinya lancar, nggak cuma 2 digit, tapi juga 2 arah, dari HRD dan juga dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, aja. Satu lagi. Dari siapa? Oh, dari siapa? Oh, dari siapa? Aku spesial aja ya. Oke, biar tidak terlihat mengincar seseorang di sini, Pak, gitu ya. Biar tidak terlihat seperti itu, saya mah. Oke ya. Siapa yang tahu nama saya? Siapa yang nama saya? Siapa namanya? Nama asli. Nah, dari tadi pernah sebutin, tapi bisik-bisik. Ada nggak? Oh, ingat Pak Harso. Oke lah, biar fair lagi, biar fair paling. Ini Mbak yang sebenarnya. Kedua kali itu, agak-agak dulu nih. Namanya apa? Namanya kamu? Desi kok dulu, mantap. Oke, sudah, terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat selalu ya. Tepuk tangan dulu yang tadi buat Marisa dan juga luar biasa. Dia cerita, habis bikin skrip, dia udah tidak, tapi masih segitu energinya ya. Apalagi kalau tidurnya jam 7. Oke, adik-adik semuanya,